Kesediaan Anda untuk menonton, memberikan like, subscribe, dan share adalah hal kecil dalam memberikan sumbangsi untuk demokrasi ini dan menjadi semangat kami untuk terus aktif dalam berkreasi. Atau mau melamar pasangannya sekarang di acara podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tidak terasa podcast sudah nyampai podcast ke-6. Wah. Jadi podcast ke-6 ini pertama kali di dalam podcast demokrasi itu kita sudah mengundang para anak muda nih yang tergabung dalam PMII, HMI, kemudian ada Kopri. Dan kali ini sahabat semua kita masuk ke dalam podcast yang ke-6. Saya punya teman, sebenarnya ini salah satu junior dulunya di sekolah STI Pertiba ya. Benar. Boleh kita sebutkan STI Pertiba. Benar. Dan sekarang sebenarnya dia yang sudah menjadi senior karena dia senior di kalangan milenial. Biasa kita panggil dengan Rama. Siap. Jadi kesibukan sekarang apa, Mah? Ini untuk sahabat podcast semuanya, terima kasih untuk Bang Noprian sudah mengundang. Jadi Rama sendiri saat ini sedang melanjutkan studi juga, dan alhamdulillah lagi melanjutkan di Jakarta, tempatnya di Pasca Sarjana Universitas Trisakti, dan ada beberapa aktivitas lainnya yang saat ini sedang Rama lakukan, Bang. Ada beberapa usaha. Jadi fokus sekarang di Jakarta? Iya, di Jakarta. Sudah berapa lama, Mah? Sudah kurang lebih hampir memasuki 2 tahun kerja atau ini apa, bisa dikatakan kerja juga, tapi saat ini lagi fokus. Karena tidak mau lagi tinggal di Bangka Belitung, kemudian tinggal di Jakarta, enggak? Tidak. Kalau Rama secara pribadi sangat mencintai Bangka Belitung nih, dan salah satu yang ingin Rama lakukan ya ini Bubble Mendunia. Jadi Bubble Mendunia. Iya. Ini apa Bubble Mendunia? Jadi Bubble Mendunia ini Rama ingin mengajak generasi muda untuk bermindset global, Bang. Jadi kita berharap ke depan itu generasi muda bukan lagi menjadi generasi yang hanya melihat kondisi-kondisi tertentu oleh orang-orang tertentu yang hanya memanfaatkan ataupun ada menginginkan sesuatu, tapi mereka tidak mau melakukan apa-apa. Tapi ini Rama pengen mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, di mana semua orang itu bisa untuk berhasil. Baik, tenang dulu. Ini langsung ngegas sahabat. Gejolak milenial ya begini. Jadi dia langsung ngegas. Jadi sebelum gini Mah, kita menceritakan tentang apa yang ingin Rama bawa untuk kedepannya gitu. Saya ingin coba flashback bahwa pilkada itu kan baru habis dilaksanakan ya di Bangka Belitung, itu kebagian 4 kabupaten. Benar. Gitu. Nah, kalau Rama melihat nih, sebenarnya setuju nggak sih pilkada dilaksanakan Desember kemarin gitu? Karena mengingatkan ada sebagian orang itu yang ada yang setuju, ada yang nggak setuju karena pertimbangannya ya COVID ini gitu. Benar. Jadi pada hakikatnya kalau misalkan kita berkaca pada menurut Abraham Lincoln, itu adalah demokrasi itu dari rakyat buat rakyat untuk rakyat. Yeah. Jadi kemarin itu memang ada banyak dinamika lah yang terjadi di masyarakat. Nah, kan tetapi memang pos kepemimpinan harus tetap berjalan. Akan tetapi memang ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa pos kepemimpinan saat ini tidak terlalu menjadi urgensi yang terjadi, karena saat ini kita menghadapi situasi COVID gitu. Jadi kemarin ada dua isu yang berkembang di masyarakat terkait pemilihan ini untuk meregenerasi kepemimpinan, dan satunya kita fokus pada COVID gitu. COVID itu awalnya kan menjadi sesuatu yang memang sangat menakutkan, bukan berarti sekarang tidak menakutkan gitu. Benar. Nah, sebagian kalangan itu banyak yang tidak setuju bahwa pilkada itu dilaksanakan di bulan Desember kemarin gitu. Kalau Rama melihatnya ini secara pribadi, sebenarnya setuju nggak pilkada kemarin dilaksanakan gitu? Pada awalnya ada sekitar 5 bulan yang lalu Rama buat statement di salah satu media online maupun media cetak, kalau Rama secara pribadi itu tidak menyetujui adanya pemilihan pilkada yang kemarin. Karena takutannya apa? Ya, karena pada hakikatnya saat ini kita harus bersatu untuk melawan yang namanya pandemi ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitaran kita, karena pada hakikatnya kita saat ini tidak mengalami krisis kepemimpinan. Kita masih bisa
ini apa memberikan tongkat estafet itu kepada mungkin beberapa eselon yang memang cukup untuk maksudnya menjadi PLT gitu. PLT Jadi gitu, Bang. Misalnya ini diundur kemarin, Diundur. maka terjadi kekosongan kekuasaan gitu, Benar. kekosongan kepemimpinan di daerahnya, dan kemudian digantikan ke PLT. PLT. Ketakutannya kalau dilaksanakan nanti banyak yang kena imbas di COVID. Benar. Dan sekarang kenyataannya kan memang ternyata imbas COVID-nya nggak terlalu terlihat gitu kan di dalam pilkada. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ternyata ya bisa dikatakan ini bisa melewatin pelaksanaan pilkada dalam kondisi yang memang sangat sulit sekali gitu. Benar. Nah, untuk Rama melihat proses demokrasi di Indonesia lah, karena Rama ini dia kan aktifnya di Siap. di Indonesia, skopnya sudah nasional sebagai pengurus salah satu organisasi juga di nasional ya di Indonesia gitu ya. Siap. Organisasinya apa kalau bisa disebut? Kalau Rama itu aktif di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau DPP di ya? DPP IFM DPP. sama ini apa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan yang dimana itu dipimpin oleh Bursa Sarnubi. Kalau misalkan teman-teman generasi muda memanggil beliau itu Bapak Aktivis Indonesia. Bapak Aktivis Indonesia, saya juga tahu itu bahwa Bursa Sarnubi itu salah satu aktivis yang ya sudah cukup terkenal gitu. Siap. Nah, baliknya pertanyaan saya tadi, gimana Rama melihatnya sebagai milenial nih? Karena kan Rama juga milenial lah. Benar. Yang pernah melewati fase-fase di tahun 2000 ya. Saya juga sebenarnya milenial, tetapi mungkin generasinya generasi Y gitu, dan Rama mungkin generasi Z-nya. Nah, Rama melihat untuk proses demokrasi di Indonesia ataupun di daerah itu seperti apa? Apakah milenial itu sudah mempunyai porsi atau tempat yang memang sudah sangat diharapkan kalau menurut Rama? Ini apa? Kalau Rama sendiri melihatnya masih banyak ini apa PR besar kita sebagai generasi muda, Bang. Harapannya ke depan itu generasi muda bukan hanya menjadi bagian dari skup yang kecil, tetapi ini apa anak muda mungkin bisa menjadi orang-orang yang bisa mengambil kebijakan itu sendiri. Mungkin kalau misalkan ada di ruang lingkup generasi muda, mungkin dia sebagai eksekutor maupun orang yang di belakang, ibarat mendukung seseorang untuk berhasil gitu. Jadi pendukung nih. Iya. Gitu. Misalkan gitu kan. Nah, misalnya jadi pendukung, tetapi belum berani menjadi pelakunya itu. Iya. Ya minimal ini apa kita memulai untuk membantu orang lain untuk berhasil. Jadi artinya Rama sekarang melihat bahwa milenial ini dia masih modelnya masih sebagai pendukung saja gitu. Ya, dan hanya dimanfaatkan di saat waktu-waktu pesta demokrasi. Seperti pilkada gitu. Benar gitu. Enggak, ini maksudnya sebagai pendukung ini dalam rangka belajar atau ya memang yang namanya pendukung biasanya kan dia punya kedekatan nantinya gitu. Apakah Rama melihatnya sebagai pembelajaran untuk ke depan atau apa gitu? Bisa dijadikan ini 2 sampai 3 kategori sebenarnya, Bang. Kalau misalkan itu dikatakan demikian, ini kita sebagai generasi muda itu bisa menjadi salah satu pendidikan politik bagi kita secara pribadi, karena pada hakikatnya kita harus menempah diri kita menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu banyak kategorinya. Ya, pemimpin keluarga pun juga pemimpin gitu kan. Makanya dimulai dari pendukung itu gitu. Ya, itu salah satunya gitu. Karena memang ini dalam kehidupan sehari-hari kita memang dituntut untuk berpolitik sebenarnya, Bang. Jadi kalau misalkan kita sebagai generasi muda gitu bisa mengambil peran untuk mendukung ataupun ikut dalam partisipasi dalam pemilihan atau lain sebagainya, itu lebih baik gitu, karena semakin kita di usia muda sudah ini terbiasa dalam dinamika ini politik maupun atau demokrasi itu sendiri gitu, kita akan lebih siap ke depannya untuk mempersiapkan diri. Tetapi gini mah gitu. Apakah itu tidak cenderung kepada ternyata milenial ataupun yang muda ini lebih mudah dimainkan gini? Maksudnya karena semangatnya yang ini maka bisa dijadikan semacam kayak corong ataupun sebagai senjata untuk pelaku politik gitu, untuk memanfaatkan milenial. Apakah seperti itu enggak? Itu mungkin ini bisa menjadi salah satu ini perhatian bersama gitu, Bang.
memang ini apa terkadang kita ini apa di dunia politik ini banyak sekali yang terjadi ketika janji-janji politik gitu kan, orang-orang yang berangkat pada ini apa keyakinan untuk maju tetapi banyak janji. Nah kalau Rama secara pribadi itu tidak mau melihat pemimpin yang terlalu banyak janji, tapi melihat daripada ini apa gestur di mana pemimpin itu harus menerapkan sistem sustainable development goal. Jadi Sustainable development goal itu apa tuh? Ya, Sustainable kesinambungan ya. kesinambungan. Jadi Pembangunan harapannya itu berkesinambungan gitu ya pemimpin yang bisa ini apa melakukan program terobosan yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki, dan yang belum ada dijalankan gitu Bang. Jadi kita tidak perlu bongkar pasang program, karena pada hakikatnya kan kita itu kan dalam ini apa pemerintahan tuh 5 tahun, keterbatasan waktu. Ya. Jadi kita harus bisa gitu kan memanfaat waktu itu sebaik mungkin untuk menjalankan roda pemerintahan itu memang benar-benar tersentuh ke masyarakat. Jadi Rama berharapnya semua pemimpin itu ya sustainable development goal itu saja gitu. Sekarang gini, pemimpin sekarang ataupun pemerintah lah ya, pemerintah itu Ramanya merasa sudah banyak belum melibatkan milenial nih di dalam memberikan kontribusi untuk negara kita ini gitu ataupun daerah kita gitu. Kalau ini apa? Kalau pemerintahan kita sendiri terkhususnya di Bangka Belitung maupun di kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung, saya rasa masih sangat kecil ya. Masih sedikit ya. Masih sangat sedikit. Jadi ini apa? Itu mungkin jadi PR kita bersama gitu kan. Dan ini atau bisa ini menjadi bisa jadi harapan juga dari seorang benar. Rama gitu ya. Ya maksudnya pemimpin kita, pemuda kita banyak kok yang berpotensi gitu ya. Benar, Pak. Seperti Rama, mungkin banyak teman-teman kita juga yang masih dikategorikan masih muda itu punya potensi dalam dunia politik gitu ataupun membantu kebijakan karena presiden kita ataupun wakil presiden kita juga itu menggunakan yang muda-muda kayak Amiruddin Ma'ruf. Benar. Kemudian ada beberapa lagi yang memang dijadikan oleh presiden maupun wakil presiden sebagai staf khusus gitu. Nah, kenapa di daerah tidak kan begitu Rama melihatnya kan? Ini luar biasa. Benar sekali. Jadi gini Man, baliknya ke masalah pilkada nih. Kira-kira untuk proses demokrasi kita, masyarakatnya sudah melek demokrasi belum sih kalau Rama melihatnya untuk sekarang ini? Ya, ini apa? Kalau khususnya untuk apalagi kita masih menghadapi situasi pandemi ya, memang ini apa? Masih banyak masyarakat yang punya berkebutuhan khusus yang saat ini membutuhkan kebutuhan bahan pokok lain sebagainya gitu kan. Memang sangat rentan yang terjadi pada saat pemilihan ini apa kemarin. Rama melihat itu gitu. Iya. Aktif juga di pilkada kemarin. Kurang lebih ya seperti itulah karena ini apa dalam hidup Rama itu sangat suka membantu orang untuk berhasil. Iya. Gitu Bang. Tapi kalau udah berhasil itu? Ya itu bagian dari proses pembelajaran gitu. Gagal pun itu belajar. Oke, dilanjutkan tadi melihat bahwa ya kita anggap bahwa Rama juga kemarin ikut andil lah minimal menjadi pendukung atau apalah gitu ya. Nah, melihat proses demokrasi Ibu tadi seperti apa? Kalau demokrasi yang sudah terjadi di ini apa di Bangka Belitung sendiri itu masih pada tatanan proses yang kita lakukan karena memang ya Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi terakhir yang terbentuk. Memang kita karakteristik yang terbangun di masyarakat kita masih banyak yang merasa bahwa segalanya itu kalau misalkan ada uang baru kami memilih. Nah, tetapi mindset itu harus kita rubah di mana kalau misalkan ada pemimpin, apa yang bisa Bapak berikan untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau misalkan semua masyarakat visi misi programnya itu harus jelas gitu ya. Iya. Dan sekarang sudah tersampaikan belum atau lebih banyak peranannya uang daripada visi misi program kalau Rama melihatnya itu? Ya memang ini apa pada hakikat yang terjadi di lapangan terkadang kalau misalkan ada beberapa paslon yang banyak menjanjikan sesuatu itu ujung-ujungnya kita jadi kecewa gitu Bang.
Jadi ini apa, sebenarnya pemimpin pun tidak akan mampu memaksimalkan semua program yang dia lakukan. Butuh sinergi yang terjadi antara peran pemerintah maupun masyarakatnya. Jadi masyarakat sebagai support system. Jadi ya itu tadi gitu, dari rakyat buat rakyat untuk rakyat. Ya gitu. karena prinsip demokrasi kan, dasar demokrasi kan sebenarnya itu. Benar. Bahwa pemerintahan itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Benar. Gitu. Nah, apakah itu sudah teraplikasikan gitu di daerah kita ataupun di Indonesia gitu untuk prinsip demokrasi? Karena kan kita ya selama ini kita menggaung-gaungkan demokrasi, tetapi apakah demokrasi itu berjalan atau tidak? Terkadang kan kita masing-masing berbeda penilaiannya gitu. Itu gimana kalau Rama menilainya gimana? Iya, yang terjadi di masyarakat ya, khususnya di kemarin 4 kabupaten yang saat kemarin sedang ini apa dalam pilkada gitu. Ya. Memang masih belum bisa dikategorikan bahwa kita sudah berada pada proses di mana demokrasi kita sudah berjalan dengan baik, Bang. Gitu ya. Jadi masih banyak pemimpin-pemimpin kita itu berjanji ketika dia sudah terpilih masih berada pada tidak bisa menuntaskan daripada janji itu. Oh gitu. Jadi ya ibaratnya mungkin salah satunya kenapa fungsi milenial itu harus ada sebagai pemberi masukan kepada pemimpin gitu ya. Benar. Jadi di saat mereka sudah menduduki posisi sebagai kepala daerah, ya penggunaan atau pelibatan dari generasi milenial itu sangat penting gitu ya. Benar. Dan saya sepakat sebenarnya negara kita sekarang banyak menggunakan milenial. Luar negeri, Amerika, negara-negara berkembang sekarang sudah banyak menggunakan generasi milenial sebagai pemberi masukannya. Lah kalau kita mungkin dari daerah dulu kita coba seperti itu, mungkin Bangka Belitung bisa maju gitu ya. Benar. Dan daerah-daerah lain juga bisa maju gitu. Benar. Nah berikutnya gini, Rama, balik nih yang Siap. seperti yang Rama bilang tadi, bubble mendunia ini apa ini? Jadi ini apa? Ini sebagai bentuk kecintaan Rama terhadap Bangka Belitung. Hah? Jadi Ini apa? ini Maksudnya organisasi atau ini bubble mendunia? Ini sebagai filosofi hidup, Bang. Filosofi hidup. Iya, jadi Rama ingin mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung tuh berpikir global. Ini bukan dalam artian bubble mendunia ya, bubble terkenal dimanapun tidak. Tapi kita menjadikan setiap kehidupan kita sehari-hari harus berpikir besar gitu. Jadi kalau misalkan kita itu berpikir besar, apa yang kita lakukan itu lebih maksimal gitu. Jadi maksudnya gini, Bangka Belitung sekarang belum mendunia kalau bagi Rama. Ini apa? Sudah mendunia. Sudah mendunia. Sudah mendunia ini. Tetapi kita digaungkan lagi. Kita digaungkan lagi, semakin Baik. besar lagi masyarakatnya. Ini apa? Lebih berpikir maju lagi gitu kan. Jadi ini sebagai bentuk itu. Kalau misalkan kita ke Bangka Barat, Bangka Barat mendunia. Kalau misalkan kita ke Bangka Tengah mendunia. Kalau misalkan nanti ke kecamatan, Kecamatan Gerunggang Gerunggang mendunia. Gitu. Sampai pada ini apa person kita secara pribadi. Rama, kau harus bisa mendunia gitu kan. Jadi Bang Noprian gitu kan bisa mendunia. Sebenarnya sahabat semua ini Iya. bagus bahwa ada semangat Iya. ingin menjadikan daerah kita itu lebih dikenal oleh masyarakat yang skupnya lebih luas gitu. Lebih global. Apakah kita sudah siap gitu, Mah? Ya, itu ini apa bisa menjadi PR kita bersama, Bang. Iya. Kalau misalkan kita balik lagi pada ini apa demokrasi yang ada gitu kan, demokrasi terpimpin. Jadi ini apa peran pemerintah dan masyarakat itu harus berkesinambungan. Jadi apa yang kita harapkan ke depan itu akan tercapai gitu, Bang. Bahwasannya ya seperti yang saat ini kita berada di ini apa Angsa Mas kan, salah satu potensi wisata yang bisa menarik minat ini masyarakat bubble maupun nasional ataupun atau global gitu ya, dunia global untuk dunia ya. hadir ke Bangka Belitung karena bubble itu sangat terkenal dengan ini apa ekowisatanya. Nah, akan tetapi kita juga harus memiliki support system dari wisata-wisata yang sudah ada tadi. Oh, gitu, kayak Bang. seperti Bali lah ya. Bali itu Benar. sebenarnya ya kalau masalah apa ya pariwisatanya sebenarnya kita nggak kalah sama Bali gitu. Wah, sangat luar biasa. Mungkin Bapak. mindset masyarakatnya terhadap apa ya kekompakan dari pemerintah maupun masyarakatnya untuk menaikkan derajat kepariwisataannya itu mereka kompak gitu ya. Benar. Sebenarnya kita bisa Mah ya Iya. seperti itu gitu. Bisa. Nah, dan itulah Bang, ini apa yang lagi mau Rama lakukan, membuat mindset
bersama mindset gitu bersama, kan. Ya ini tadi gitu sebagai salah satu pondasi keyakinan kita bersama bahwasannya ya bubble itu bisa mendunia gitu kan. Ya melalui peran serta yang ada. Jadi ke depan gitu kan masyarakat yang ada itu jangan ada lagi Bang yang namanya istilah saya pilih uangnya mana. Bukan, kita rubah mindsetnya. Kamu bisa memberikan apa untuk masyarakat, saya siap pilih kamu. Oh gitu kan. gitu. Itu Bang. Jadi lebih baik demokrasi kita ke depan gitu kan. Dan yang memimpin pun akan ada beban politik ketika mereka terpilih menjadi kepala daerah gitu. Iya. Jadi kalau Rama melihatnya program-program yang disampaikan oleh pemimpin sekarang nih itu sudah bisa masuk belum ke milenial nih kalau menurut Rama nih? Kalau ini semua pemimpin itu insya Allah bagus Bang. Ini dia pasti sudah berpikir yang maksimal. Iya. Nah tapi terkadang itu kan program memang sudah dijalankan tetapi tidak termaksimalkan karena pemimpin tidak mengakomodir daripada milenial itu sendiri. Jadi dia kalau misalkan membahas kayak di RVJMB gitu kan terkait pembahasan program tahunan, mereka tidak melibatkan peran serta daripada pemuda. Harusnya dilibatkan gitu ya. Karena memang ya milenial itu kan dia punya knowledge gitu ya, punya pengetahuan yang ujung-ujungnya kepada kreativitas. Benar. Pembangunan kita sekarang ini kalau tidak diiringi dengan kreativitas, dianya hanya berjalan seperti itu aja. Benar. Bisa ya stagnan gitu ya. Benar. Dia hanya hadir ada daerahnya, tapi dia pembangunannya seperti itu gitu, tidak ada kreativitas itu ya. Benar. Jadi pelibatan generasi milenial sangat diperlukan gitu ya. Nah kalau terakhir nih Mah, karena memang sebenarnya kita nih sambil pergi bertamasya ke sini gitu. Ini senior yang luar biasa. Beliau nih role modelnya Rama. Enggak lah, saya banyak belajar dari Rama sendiri. Karena seorang Rama dia pertama dia kuliahnya di sini gitu. Kemudian dia belajar organisasinya mungkin di sini. Tetapi dia berani ngambil resiko untuk ke ibu kota karena ibu kota itu persaingannya cukup kuat Mah. Benar. Jadi untuk menduduki suatu organisasi di posisi-posisi sekarang apa ketua ya? Iya, ketua. Nah, ketua salah satu ketua bidang di Dewan Pengurus Pusat. Namanya pengurus pusat itu berarti perwakilan dari seluruh Indonesia itu. Nah, itu cukup sulit gitu, tetapi dia bisa memasukin itu gitu. Nah, dalam hidup ini Mah kan ada generasi milenial gitu ya. Benar. Kan ada tahapan-tahapan yang ingin dilalui. Misalnya dari mulai sekolah, organisasi, kemudian ingin seperti apa ke depannya. Nah, kok Rama itu seperti apa ininya? Keinginannya, visinya, cita-citanya itu. Kalau kalau Rama secara pribadi dalam hidup itu Rama berprinsip itu senang melihat orang senang. Senang melihat orang senang. Bukan susah melihat orang senang. Oh, jadi prinsipnya kalau melihat orang senang, ya Ramanya ikut senang gitu. Dan itu bisa menjadi momentum yang bisa Rama jadikan kekuatan untuk Rama berjuang gitu Bang. Oh gitu. Itu bisa dari ruang lingkup pekerjaan gitu, kehidupan sehari-hari, bahkan percintaan gitu kan. Jadi semuanya sudah belum nikah kan? Belum Bang, insya Allah. Jodohnya dapat di Jakarta nanti. Oh enggak, ini insya Allah jodohnya ini pasti orang Bangka Belitung. Orang Bangka Belitung berarti bentuk kecintaannya ternyata cinta itu ya sampai ke jodoh pun cintanya Bangka Belitung gitu. Benar Bang. Hidup Rama insya Allah semuanya akan Rama berikan untuk Bangka Belitung yang terbaik. Ya kebetulan karena mungkin yang di Bangka Belitungnya nonton gitu kan. Kalau nggak nonton beda lagi kan. Ini serius banget Bang. Serius. Ini salah satu yang selalu sering Rama bawa gitu kan. Atau gini Mam, ini kan podcast nih. Iya siap. Ini podcast. Kan belum married nih. Iya. Belum nikah kan? Iya. Atau mau melamar pasangannya sekarang di acara podcast dah ya. Karena kan belum pernah orang melamar. Boleh. Nanti kalau misalkan Rama nikah, Bang Noprian harus jadi salah satu saksi di pernikahan Rama. Karena Bang Noprian ini orang yang salah satu menjadikan Rama orang yang berpikir besar kayak sekarang ini. Enggak, ini terbalik nih. Saya podcast Rama, bukan Rama yang podcast saya. Ya, jadi intinya seperti ini, saya butuh masukan juga dari Rama karena memang demokrasi kita ini harus diisi dengan yang warna-warna seperti ini gitu. Kemarin kita ada perempuan, kemudian sekarang kita ada milenial gitu. Karena demokrasi juga isinya
kalau hanya seperti pemerintah tadi, kalau demokrasi, kalau dia monoton, tidak ada kreativitas, dia hanya sebatas yang mengajak orang untuk memilih, kemudian tidak golput dan anti money politik, ya itu bagus, tetapi dia batas itu gitu. Tetapi kalau seandainya kita isi dengan warna-warna seperti ini, terkadang ada hal-hal masukan gitu. Sebenarnya saya melakukan podcast ini hanya mencari masukan juga mah. Sebenarnya idealnya demokrasi kita ini seperti apa gitu. Nah, masukan itu terkadang kan bukan hanya dari yang sudah tua-tua ataupun sudah pengalaman, tetapi dari muda-muda juga ternyata contohnya seperti ini. Bubble mendunia, kemudian sampai ke daerah mendunia, itu kan menjadi ilmu buat saya sendiri itu mah. Ternyata boleh kita berkeinginan mempunyai visi untuk mendunia gitu. Karena kalau kita hanya visinya misal Bangka Belitung se-Sumatera gitu kan kurang ini ya. Tetapi kalau mendunia jadi semangat ini itu jadi pelajaran semangat besar. Iya, punya semangat besar dan ya mudah-mudahan kenapa tidak itu Bubble menjadi Bangka Belitung mendunia gitu. Benar. Nah, harapan untuk generasi milenial nih ataupun yang muda-muda ke depannya, harapannya untuk generasi muda yang saat ini sedang menonton podcast Bang Noprian, podcast demokrasi bukan podcast Bang Noprian. Podcast demokrasi yang memang sudah dibuat oleh Bang Noprian itu sangat luar biasa. Untuk generasi muda dimanapun berada yang saat ini sedang menonton podcast demokrasi, jadikan podcast ini mendunia. Amin. Salah satunya itu yang harus. Enggak, tapi kalau podcastnya mendunia, bahasa kita bahasa Indonesia itu. Benar. Ya, tapi kan ada ini ya, ada translate-nya nanti. Di bawah nih. Di bawahnya. Nanti ini Bang Noprian yang nanti akan buatnya dan tim. Jadi untuk pesan-pesan untuk seluruh generasi muda dimanapun berada, terkhusus wabil khususnya di Bangka Belitung, jadikanlah kalian semua generasi muda generasi yang bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang ada di kedepannya. Kita yakin bahwa generasi muda bisa menjadi generasi muda yang memberikan cita-cita luhur founding father yang sudah melakukan dahulu untuk Indonesia, dan kita sebagai generasi muda akan meneruskan cita-cita itu sebagai generasi yang akan membawa daerah kita menjadi daerah yang maju. Daerah yang maju. Tuh dengerin tuh para milenial yang ngomong milenial untuk milenial gitu kan. Benar. Demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan podcast hari ini dari milenial untuk milenial dan oleh milenial gitu. Jadi sampai di sini dulu sahabat semua untuk podcast ke-6 kita, dan ya mudah-mudahan podcast ini akan berlanjut. Mohon doa dan dukungannya. Siap. Rama. Siap. Nanti akan kita share seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan teman-teman yang ada di luar. Nanti podcast ini hari ini akan Rama sebar juga, Bang. Mohon izin gitu kan. Untuk dikenal. Ini salah satu role model bagus, Bang. Podcast demokrasi itu luar biasa. Sukses untuk Bang Noprian. Baik. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you, Pak. Siap.